Hai guys, nggak cocok ya gue kalau ngomong dengan hai guys gitu ya. Halo semua teman-teman, selamat datang lagi di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis di jeda musim ya, di musim panas, di winter, di summer break ya, bursa musim panas ini kita harus selalu berpikir logis dan sistematis sebelum nanti 7 Juli 2025 ya, Manchester United akan melakukan mulai pemusatan latihan di Carrington ya. Jadi semua pemain berarti sebulan lebih tuh ya liburan ya, sejak yang kemarin di Malaysia terakhir di Hong Kong tanggal 28 Mei. Jadi libur tuh 1 bulan ya, tepat sebulan yang lalu kan main di Hong Kong, 1 bulan 2 minggu. Gue rasa udah waktu yang cukup ya, mengingat lu semua berakhir di posisi 15. Jadi gak usah kebanyakan liburan gitu loh. Ada beberapa pemain yang memanfaatkan waktu libur itu untuk berlatih ya. Ya semoga sih emang berlatihnya beneran gitu ya. Nggak tahu ya, kalau kayak Rashford kan sok berlatih di Spanyol, wah, posting di sosial media gitu, be ready next year, profit apalah bla 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 bla. Kita nggak butuh itu ya. Lebih baik lo latihan diem aja gitu, tapi lo buktiin di lapangan gitu. Atau lo nggak perlu latihan, lo posting liburan lo gitu ya, kayak si Zerzi sama The Ligt lagi party lagi apa, tapi pada saat nanti pemusatan latihan lagi ya lo tunjukkan gitu loh ya, tunjukkan bahwa lo udah masuk dalam standarnya Manchester United. Oke, jadi masih berurusan dengan bursa transfer. Kemarin gue bahas bahwa ini kenapa pemain ini, kenapa klub-klub lain itu menganggap Manchester United ini lembaga pinjol gitu ya, pinjaman online. Maunya minjem ya. Barcelona lah mau minjem Rashford, Inter Milan lah mau minjem si Højlund, Juventus lah mau minjem Sancho, Napoli mau minjem Garnacho. Semua pinjem. Lembaga pinjol apa kita? Nah sekarang beda lagi nih. Sekarang ini maunya dengan beberapa berita itu mau tukar menukar. Wah, sekarang udah gak kayak pinjol, udah kayak money changer ya. Emangnya klub Manchester United ini lembaga money changer apa? Tuker. Kita butuh duit cash. Kalau merebuild pemain berarti mengganti yang baru ya. Mengganti yang baru dengan yang sesuai standar, dan yang pasti itu uangnya pasti butuh banyak. Kalau itu makanya kita maunya jual ya. Ini banyak kan meminta. Mungkin kemarin yang pinjem udah pada tolakin gitu. Akhirnya klub lain ngerasa oh ya ini nggak mau minjem, ya tuker. Ya kalau tukernya dengan pemain-pemain yang sepadan sih nggak apa-apa. Garnacho tuker Lamine Yamal gitu misalnya. Ya ini mimpi aja ya kan. Atau Højlund tuker Mbappe gitu ya, mungkin itu kan dreaming, mimpi. Tapi ini beberapa berita, ada 2 berita nih ya. Yang pertama bahwa Juventus sepertinya mengajukan opsi untuk menukar Jadon Sancho. Nah, jadi dia menginginkan Jadon Sancho untuk masuk dalam timnya. Juventus tuh masih dipelatih Igor Tudor ya, belum ada pergantian pelatih ya. Cuma sih di saat ini mereka masuk ke UCL sih, dan lagi berlaga pula di FIFA Club World Cup ya. Penampilannya sih lumayan oke, udah mencetak 2 kemenangan. Nah, si Juventus ini menawarkan opsi penukaran kepada Manchester United untuk Jadon Sancho, di mana ya Juventus menawarkan 2 pemain dan Manchester United bisa memilih salah satu, yaitu Dusan Vlahovic atau tuker dengan Douglas Luiz. Nah,
Ya ini kalau ini masih mungkin bisa boleh dipertimbangkan lah. Kalau kemarin ceritanya beritanya gue memberitakan bahwa Dusan Vlahovic ini ditawarkan Juventus ke Manchester United. Ya sebenarnya ini sih Juventus lagi ngebuang kotoran juga ini, ngebuang kotoran karena ini pemain gaji juga gede. Nah, kalau dari sudut pandang Manchester United Identity sendiri gimana? Kemarin gue udah pernah bahas ya Dusan Vlahovic. Ini orang gajinya tertinggi di Serie A. Kalau lo lihat di Capology itu Dusan Vlahovic gajinya itu 373.000 euro per pekan atau sama dengan sekitar 320.000 pon per pekan. Gak beda jauh Mas Sancho gitu. Ini Dusan Vlahovic makan gaji buta juga ya. Prestasi belum ngasih apa-apa tuh ke Juve. Serie A aja gak pernah juara. Di Champions League juga biasa-biasa aja. Terus apalah hebatnya orang ini? Kontraknya habis di 2026. Makanya Juventus tuh ngebet banget pengen ngejual dia gitu. Tapi seperti yang gue bilang kemarin, ya kalau lo ngomongin sama Victor Osimhen yang udah jadi top scorer Serie A dan top scorer Galatasaray, menurut gue sih ini orang masih di bawah Osimhen walaupun gajinya lebih gede. Tapi kalau opsi dengan menukar dengan Douglas Luiz, menurut gue masih bisa dilakukan. Dan gue pikir kita untung. Gue pikir Manchester United lebih untung karena Douglas Luiz ini secara gaji dulu ya, dia tuh 160.000 euro per pekan atau sekitar ya 130.000 lah, 130.000 pon per pekan. Kecil. Kontraknya masih 2029 loh, sampai 2029 loh. Ya ada bonus-bonus sampai 1 juta euro, tapi itu gue rasa akhir musim kan biasanya kalau bonus. Kenapa gue lebih setuju atau lebih ini condong dengan Douglas Luiz ya? Karena kalau Douglas Luiz ini memang dia saat ini jelek main di Juventus. Gue gak tahu apa karena gak sesuai dengan skemanya atau gak sesuai dengan culture budaya bermain sepak bolanya. Tapi dia proven, terbukti bagus di Premier League bersama Aston Villa. Gitu loh. Jadi lu lebih baik memilih, bukan masalah penampilan dia di musim ini ya bersama klub yang sekarang gitu, Juventus ya. Tapi lu harus ngelihat historicalnya dia berhasil ya, proven, terbukti di Liga Inggris. Kalau lu ngambil Vlahovic di luar gajinya yang lebih besar, satu, dia belum proven terbukti di Premier League, dia bisa apa enggak ya. Striker kayak Højlund yang bermain di Premier League aja kesulitan gitu loh. Joshua Zirkzee ya nggak terlalu moncer banget, tapi lumayan bisa lah. Maksudnya nggak ada yang bisa langsung ngebooster banget itu penampilannya. Ya Osimhen juga, cuman kan lu harus lihat Vlahovic ini belum proven di Serie A, tapi di Serie A pun sendiri dia juga biasa-biasa aja, B aja gitu. Top scorer Liga juga enggak, ngebawa Juventus jadi juara enggak, jadi pembeda juga enggak. Ya forward gitu loh. Untuk apa? Kan Douglas Luiz udah pernah gue bahas ya waktu gue bahas mengenai bahwa si Ruben Amorim menginginkan gelandang yang cepat gitu ya, bisa turun, bisa naik membantu pertahanan, bisa naik membantu serangan, tapi berkarakter cepat gitu. Dan Douglas Luiz ini termasuk menurut gua pemain yang punya karakter cepat ya, walaupun nggak cepat Mbusoma apa segala macam, gelandang Tottenham Hotspur, tapi dia lebih sedikit di atasnya Ugarte. Nah, ya menurut gua kalau ini bisa ditukar ya nggak apa-apa lah, jadi money changer gitu ya. Menurut gue Manchester United lebih menguntungkan. Usianya 26, Vlahovic 25, Sancho kan juga 25 kan umurnya. Nah, jadi ya kita bisa buang Sancho, ya biarinlah mereka yang makan tuh gajinya si Sancho 320.000 pon per pekan kan, dia nggak mau turun gaji kan. Ya kalau dia nggak mau turun gaji sih emang kalau di Liga Italia ya cuma Juventus yang mampu bisa untuk gaji sebesar itu sih Juventus gitu. Di Spanyol ya mungkin Madrid sendiri pun juga sekarang Florentino Perez
agak-agak hemat gitu kasih gaji. Ya Barcelona juga gue yakin nggak bisa lah. PSG gitu paling itu kan yang bisa menggaji tinggi. Ya mama Saudi Arabia. Ya, jadi kita tunggu aja. Menurut gue ini suatu pertukaran yang oke, bagus. Kalau dengan Douglas Luiz, ya, kalau dengan Vlahovic nggak deh kayaknya. Terus yang kedua, ini ada narasi juga dan berita juga pertukaran antara Alejandro Garnacho dan Christopher Nkunku, gelandang dan penyerang dan strikernya Chelsea. Kalau ini gue jelas gak setuju ya. Satu, kenapa? Nkunku itu umur 27 tahun, Garnacho itu 20 tahun. Garnacho itu masih punya nilai jual. Bahkan dengan nilai jual terus kita punya ibaratnya selling clause ya, kita dapat berapa persen dari profit, misalnya dia dijual lagi di klub lain tuh masih bisa. Kalau Nkunku tuh nggak bisa. Ya, aku nggak tahu siapa sih bikin ide kayak begini. Secara market value, Garnacho itu lebih besar. Ini gue bandingannya melalui SofaScore ya. Garnacho itu sekitar, ya Garnacho kan dihargain 50 juta pound. Nkunku dulu dibeli sama Chelsea itu sekitar 60 juta pound. Emang Chelsea-nya aja. Tapi dia kan musim pertama itu cedera kan, cedera panjang kan, cedera ligamen kalau nggak salah lutut. Makanya market value-nya sekarang turun sekitar 30 juta pound atau 36 juta euro. Terus bandingin secara kontribusi sama permainan, ya walaupun sebenci-bencinya gue dengan Garnacho, ya, tapi ini pemain sebetulnya positioningnya bagus. Attitude sama mentalnya aja emang masih katrok banget nih orang. Udah berasa mentang-mentang lo baru main sama Ronaldo sama main bareng Messi, kesannya level lo udah selevel itu gitu loh. Secara heat map, ini gue lah bandingin tahun lalu ya. Waktu pertama kali 2023 2024 Nkunku itu cuma main 7 kali di liga. Musim kemarin, musim 2024-2025 dia bermain sekitar 24 kali ya. Banyak kan Garnacho mainnya. Total minutes-nya itu banyak kan Garnacho. Ya, 36 kali malah Garnacho. Golnya banyak kan Garnacho, 6. Expected goals-nya banyak kan Garnacho, 7,33. Ya. Terus big chance miss, nah memang ini kan manusia sejuta peluang kan, gue bilang Alejandro Garnacho ini banyak missnya 14. Tapi yang lainnya assists pun umpan per game nggak beda jauh. Secara bertahan, ya tackle, interception banyakan lebih bagus Garnacho dalam bertahan. Tapi menahan pemain lawan untuk dribble itu bagusan Nkunku. Nggak beda-beda jauh. Successful dribblesnya malah bagusan Garnacho dikit. Ya. Grand duelsnya banyakan Garnacho. Aerial duelnya banyakan bagusan Nkunku. Jadi atas dasar apa gitu lo minta untuk meng-approve atau menyetujui opsi ini gitu. Ini kan Chelsea lagi ngebuang-buang pemain sebenarnya, ya kan? Ya dia ngebuang pemain yang nggak dipakai lah. Cuman kan kontribusinya selama ini sebenarnya Garnacho kan lumayan. Cuman attitude-nya doang yang kita nggak serak. Udah deh, kalau masih pemain umur 20 tahun gini, mending lo jual dengan duang. Tambah klausa kita punya profit kalau dari penjualan dia lagi nanti, nah itu bisa dilakukan. Jadi berita kedua ini menurut gue agak lucu gitu ya, agak menghayal gitu. Dan kalau sampai ini dipenuhin sih, kayaknya mendingan Ineos ganti tim negosiasi sih, si Matt Hargreaves deh. Mungkin dia nggak bisa negosiasi gitu ya, atau si Christopher Vivell kayaknya nggak bisa jadi direktur rekrutmen gitu loh. Oke, jadi berita ini menurut gue harus kita cerna. United Identity nggak setuju dengan opsi ini, kita tunggu lagi ya. Kabar-kabar berita selanjutnya yang masuk akal gitu loh para media ya.
Luka bikin berita kayaknya ngasal aja, makanya sepi kali berita ya. Oke, sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.